Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti komstir untuk motor CB 150R maupun CBR ataupun Sonic. Kita angkat dulu rodanya ya, kita dongkrak, kemudian kita sediakan kunci bintang T40 untuk membuka di bagian kaliper ataupun bracket cakram. Kemudian kunci shock 8 untuk membuka bracket selang rem. Kemudian tinggal kita sediakan kunci 19 dan kita tahan asnya menggunakan kunci 14. Kemudian tarik saja seperti ini, udah terlepas. Kemudian kunci L5 untuk membuka di bagian spakbor. Kemudian asoknya kita lepas menggunakan kunci 12 dan kunci L8. Dua-duanya sama kiri kanan ya. Kemudian bracket selang rem kita lepaskan semua. Untuk bracket lampu yang bawah kita lepas menggunakan kunci 10 ring pas. Kemudian untuk di bagian mur bagian atas kita lepas dulu karetnya, kemudian kita buka menggunakan kunci L12 ya teman-teman. Kemudian tinggal kita angkat saja seperti ini tanpa membuka di bagian lampunya ya, supaya tidak banyak yang kita bongkar. Nah, posisikan saja seperti ini. Nah, ke pinggirin, pokoknya jangan sampai menghalangi ya. Kemudian sediakan kunci komstir ukuran 40 sampai 50 untuk membuka murnya ya. Mur komstir ada semacam karet. Setelah kita lepaskan seperti ini segitiga bawah, kemudian tinggal kita gunakan as ya, pipa seperti ini kita pukul kiri kanan ya, seperti itu. Jadi jangan sekaligus dipukul, nanti bisa merusak bagian rangkanya ya teman-teman. Kemudian yang atas sama, kita pegangin lampunya ya, kita suruh ownernya ataupun anak buah kita untuk memegang lampunya. Kemudian tinggal kita proses pemukulan. Nah, udah terlepas ya, tuh udah terlepas dua-duanya atas dan bawah. Kemudian yang di bagian segitiga kita lepas dulu di bagian karetnya ya, karet bootnya. Menggunakan obeng min kita congkel, hati-hati jangan sampai rusak karena tidak kita akan ganti. Kemudian sediakan alas ya, kayu di bawah supaya ulirnya tidak rusak ya. Jangan langsung di bawahnya, jangan langsung ke lantai ataupun ke besi. Kemudian sediakan obeng min yang bagus, yang kuat, kita dorong ataupun ketuk seperti ini kiri kanan sampai lurus. Jadi jangan searah supaya lebih mudah. Kemudian di sini saya menggunakan komstir merek ini. Nah, dan untuk komstirnya jangan sampai tertukar. Untuk yang bagian ininya ya, nah ininya beda tapi yang besarnya sama mangkoknya ya. Nah, kita kasih pelumasan supaya lebih licin. Kemudian kita gunakan komstir bekasnya untuk bantalan. Kemudian di bawahnya kasih kayu. Kemudian tinggal kita gunakan apa namanya ini ya, as pipa teman-teman, gunakan pipa yang masuk ya. Nah, tinggal kita ketuk aja dari atas sampai benar-benar rapat ya, rapat sempurna. Kalau sudah rapat sempurna tinggal kita buka lagi untuk komstir bekasnya ya, karena ini cuma bantalan saja supaya tidak rusak. Oke, yang baru udah kita pasang, tinggal kita pasang bagian karet bootnya. Nah, jadi jangan terbalik juga untuk karet bootnya ya. Kalau terbalik nanti tetap kemasukan air. Kemudian untuk mangkok yang bawah itu sama aja, mau di atas mau di bawah itu bisa saling tukar, bisa teman-teman. Yang penting jangan sampai tertukar yang bagian tengahnya saja. Nah, kemudian untuk pemasangan bearingnya juga jangan sampai salah juga ya. Nah, kita kasih gemuk ataupun setemplate seperti ini. Nah, secukupnya saja. Kemudian cara pasangnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di video ini ya, karena ini untuk komstirnya ada sekatnya ya. Jadi kalau yang original kan nggak ada, jadi mudah, nggak bakalan sampai terbalik. Tapi kalau misalkan teman-teman menemukan yang seperti ini, jangan sampai terbalik untuk pemasangannya. Soalnya kalau terbalik tidak bakalan benar nantinya ya. Kemudian setelah itu tinggal kita pasang komstir yang di bagian sasisnya ya. Nah, kita gunakan bekas komstirnya juga. Bekas komstirnya, kalau misalkan teman-teman nggak punya tracker seperti ini, cukup diketuk saja menggunakan bekas komstirnya juga bisa ya. Nah, saya juga tetap menggunakan bekas komstirnya. Kemudian tinggal kita pasang yang atas dulu ya. Nah, yang atas tinggal kita ketuk-ketuk aja. Dan jangan sampai miring, soalnya kalau miring terus dipaksa diketuk-ketuk nanti si sasisnya itu kena, jadi besinya terkikis teman-teman, seperti rambut nantinya ya. Jadi jangan sampai miring, harus lurus dan presisi. Kalau misalkan teman-teman udah nemuin kasus yang miring seperti ini bekas bongkaran orang lain, teman-teman bisa meratakan dulu di bagian rangkanya ya, supaya lebih mudah saat proses pemasangannya, tidak terjadi miring ataupun gandet.
Nah, saya tracker seperti ini supaya apa? Supaya dia nempel sempurna ya. Jadi suatu saat tidak bakalan kendor lagi akibat turunnya ataupun kurang pasnya. Kalau di tracker seperti ini kan udah langsung pas ya, karena ini dikencangkan secara manual. Kemudian untuk pelor yang bagian atasnya, nah seperti ini pemasangannya ya. Diperhatikan videonya jangan sampai terbalik. Kita kasih pelumasan saja secukupnya, kemudian tinggal kita pasang. Nah seperti ini. Ini udah selesai. Kemudian tinggal kita pasang segitiga yang bawah. Di bawahnya untuk di bagian mangkoknya juga kita kasih pelumasan ya, supaya lebih awet komsetirnya, tidak mudah kering gemuknya, dan kalau kemasukan air itu awet. Kemudian pasang seal dashboard. Kemudian untuk murnya jangan sampai terbalik. Yang agak panjang disimpan di bawah dan yang rata itu disimpan di atas. Tinggal kita setel aja seperti ini, kita kencangkan ya menggunakan kuncinya. Kita setel sampai seret dulu, sampai keras. Setelah keras baru kita kendorkan. Kita setel sampai enak. Nah udah saya pasang segitiga atas, kemudian tinggal kita pasang murnya. Bracket lampu udah saya pasangkan, tinggal kita pasang asok. Nah setelah terpasang semuanya, ini saya udah uji tes dan sudah enak kembali. Yang tadinya goyang ataupun gak enak komsetirnya sekarang udah beres. Jadi seperti itulah teman-teman untuk tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.